Haleluya, puji Tuhan, kembali kita bisa berjumpa di hari yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari yang baru boleh kami terima. Saat ini kami bawa kerinduan hati kami untuk memuji, menyembah-Mu di Rabu Teduh ini. Berkatilah kami semua Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh tetap menjalankan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Amen. Mari kita memuji Tuhan. Engkau ada bersama dengan kehidupan kita di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Dengan iman katakan, kita percaya tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan iman kita percaya bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Mari lewati semua. Ku lewati semua perkenananmu ya. Katakan, teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan. Mari bersyukur buat anugerahnya. Anugerah-Mu besar berlimpah. Mari katakan bersamamu. Haleluya. Bersamamu Bapa. Mari kita lewati setiap penderitaan, setiap masalah, setiap tantangan, sakit penyakit. Amin, amin. Perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi kita katakan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini mendatangkan berkat bagi kita. Bersama-Mu Tuhan, kita lewati semua. Setiap tantangan kehidupan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa dikatakan kita sebagai orang percaya tidak pernah luput dari tantangan dan masalah. Hari ini pun jika ada beban, ada pergumulan, Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan izinkan bukan supaya kita kalah, bukan supaya kita mengalami kesusahan,
tetapi supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah tema ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kuatkan, teguhkan hati kita. Atau dalam bahasa yang lain berkata, yakin dan percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan bersama dengan kita di setiap masalah kehidupan kita. Bersukacitalah bagi saudara-saudara yang menghadapi masalah. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak seperti orang di dunia ini. Mereka harus menghadapi masalah sendirian. Mereka menghadapi kesusahannya sendirian. Tetapi kita menghadapi kesusahan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian, menyatakan iman kita. Kuatkan hati kita. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Amin. Terima kasih Tuhan buat kekuatan lewati setiap persoalan. Amin. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, tiap tak tinggalkan. Kalau di dunia ini orang menyerah karena mereka melihat tantangan yang besar. Tapi kita sebagai anak Tuhan, waktu diperhadapkan dengan tantangan yang sangat besar, tapi kita percaya semua pasti kita lewati. Karena Tuhan masih menopang hidup kita. Karena Tuhan masih menolong kita. Jadi kita adalah orang-orang yang selalu yakin dan percaya. Kuatkan hatimu, lewati setiap persoalan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Tuhan pasti sanggup. Tuhan masih sanggup. Amin. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sanggup, amin. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dialah tinggal. Percayalah, amin. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita tenangkan hati kita. Kita ada sebagaimana kita ada. Di hadapan Tuhan, semuanya menjadi terbuka. Jika
Jika hari ini saudara membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Karena mungkin tantangan ini sempat membuat kita menjadi lemah. Mungkin persoalan yang datang dalam hidup kita sempat membuat hati kita menjadi gelisah, menjadi khawatir. Tetapi hari ini Roh Kudus memberikan penghiburan yang pasti bagi kita. Bahwa kuasanya ada, Tuhan ada, dan Tuhan pasti menolong kita. Ada tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk mengangkat kita. Di saat kita tak berdaya, di situ kuasa Tuhan sempurna dinyatakan bagi kita. Hari ini berdoa buat keperluan secara pribadi, rumah tangga, keluarga, istri dan anak-anak. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya, kami serahkan Tuhan persoalan kami. Kami letakkan beban-beban kami Tuhan. Dalam doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa karena kami hampir saja. Kami tidak sanggup untuk mengatasi ini. Terlalu berat, terlalu besar masalah kami. Terlalu sakit. Tetapi kami bersyukur Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menopang kami. Sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Terima kasih ya Bapa. Ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh yakin. Kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami berdoa. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Oleh firman-Mu yang akan kami terima pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera. Salam sukacita di dalam Tuhan. Masih dengan tema kuatkan dan teguhkan hatimu. Boleh kita sama-sama katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan selalu menyertai. Kita bisa kuat, kita bisa teguhkan hati kita bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Tuhan menyertai kita. Mari kita melihat firman Tuhan, Yosua pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana jika janji firman Tuhan ini diberikan kepada kita? Bukan hanya kepada Yosua. Ini adalah berkat yang luar biasa. Apakah kita pernah meminta kepada Tuhan agar seperti ayat ini mengatakan setiap tempat yang kita injak itu akan diberikan kepada kita? Mungkin kita nggak pernah minta, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Tuhan memang kalau memberkati bukan selalu apa yang kita minta. Berkat Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan dan kita minta. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengatakan setiap tempat itu dijadikan milik kita. Saudara, itu berarti bahwa dimanapun kita ada, dimanapun kita berjalan bersama dengan Tuhan, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, ataupun anak-anak keluarga, semua yang kita terima dari Tuhan, ya artinya di sini kalau dikatakan injak, bukan arti kita secara huruf kita menginjak, tetapi artinya kita berjalan, kita melangkah, dan kita mendapatkan kehidupan, itu diberikan Tuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu diberikan oleh Tuhan. Keluarga kita diberikan oleh Tuhan. Kesehatan diberikan oleh Tuhan.
anak kita diberikan oleh Tuhan. Bahkan rumah yang ada pada kita, walaupun mungkin tidak semua, mungkin saudara masih ada yang belum memiliki tempat tinggal, tetapi saudara bisa tinggal di tempat itu diberikan oleh Tuhan untuk saudara bisa menikmati tempat tinggal itu. Saudara dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengizinkan itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Karena Tuhan tidak membiarkan kita. Yang percaya bilang amin. Di ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupku. Di sini bukan hanya berbicara pertandingan atau perkelahian. Jadi berpikir, wah badan saya kecil, bagaimana saya bisa bertahan menghadapi lawan yang lebih besar daripada kita. Bukan, saudara. Walaupun mungkin ini bukan berbicara tentang fisik. Ini berbicara tentang hidup yang disertai oleh Tuhan. Ini berbicara tentang hidup yang disertai Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, maka tidak ada satupun yang akan sanggup menghadapi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi waktu masalah, dia coba-coba menghadapi kita. Bukan kita yang menghadapi masalah. Masalah yang coba-coba menghadapi kita. Tapi ketika ada Tuhan bersama dengan kita, masalah itu akan kalah. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Ada penyakit, dia coba-coba datang dalam kehidupan kita. Kita punya doa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilurnya segala sakit sembuh. Bukan kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi sakit, tapi sakit yang dia coba, dia lagi uji apakah dia bisa mengalahkan iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, ketika penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada yang dapat menghadapi seumur hidup kita. Seumur hidup kita artinya sampai akhir kita akan tetap setia. Yang percaya katakan amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita hadapi hari ini? Kita nggak ngelihat orang yang jauh lebih besar. Kita nggak melihat tantangan, mungkin saudara berpikir tantangan itu seperti apa? Tantangan itu adalah tantangan hidup. Tantangan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tantangan untuk tetap mengasihi Tuhan. Tantangan untuk melayani Tuhan. Terlalu banyak tantangan saudara yang kasih Tuhan. Tetapi sekali lagi, apapun tantangan yang datang dalam hidup kita, itu tidak akan mampu mengalihkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata, kalau Yosua dikatakan sama seperti Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan akan menyertai Yosua. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan beserta dengan kita. Saudara yang kasih Tuhan, ibaratnya seperti ini saudara yang kasih Tuhan. Kalau misalkan kita sedang perjalanan keluar kota. Dari kota yang satu ke kota yang berikutnya. Di dalam mobil kita, ini teman kita yang kita ajak itu adalah seorang teknisi. Ya, dia ahli dalam memperbaiki mesin mobil. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang kita kendarai itu rusak. Apakah karena teman itu kita ajak, yuk kita pergi dari sini ke kota sana. Ya. Ketika dia ikut bersama-sama, ketika dia melihat atau mengetahui mobil yang kita kendarai itu mengalami kerusakan. Apakah dia bilang, loh saya ini kan cuma diajak, saya kan memang mau diajak makan di kota yang di sana. Saya mau diajak senang-senang di sana. Jadi kalau sekarang ada masalah ya saya berpangku tangan. Tidak mungkin saudara yang kasih Tuhan. Karena dia menyertai kita. Maka ketika kita menghadapi itu, maka teman kita ini akan turun tangan. Dia akan mengerjakan perbaikan sehingga mobil itu. Atau mungkin saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang kehidupan. Mungkin tanpa sadar, saudara pergi berlibur dan terpikir, oh saya mau ajak teman yang satu ini gitu. Karena mungkin saudara punya belas kasihan, dia perlu hiburan dan dia mungkin selama ini jarang pergi-pergi, saudara nggak pernah dengar dia sering jalan-jalan, saudara ingin berbagi sukacita, ajak dia pergi. Dan ketika saudara tiba di tempat sana, ternyata hal yang tidak diduga-duga. Ternyata mungkin saudara berpikir belum hanya pikir jalan-jalannya saja, senang-senangnya. Tapi untuk menyiapkan makanan saudara mengalami kesulitan.
Tapi ketika ada teman yang diajak, ternyata dia punya keterampilan untuk memasak. Dan dengan keterampilannya dia menyiapkan, menyediakan semua makanan. Dan saudara apa yang terjadi? Sehingga sukacita itu berlimpah. Karena apa? Dia ada. Sebaliknya saudara yang kasih Tuhan. Ketika mobil mogok, sendirian. Rusak mesin, nggak bisa memperbaiki. Ketika pergi berlibur, pergi sendirian. Nggak ajak orang, nggak ajak teman. Akhirnya apa? Mau makan, nggak ada yang menyiapkan, nggak ada yang membantu masak. Nah saudara yang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangat kita perlukan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, supaya kita mau hidup menikmati pemeliharaan atau penyertaan Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadaku oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Di dalam kehidupan kita, seenak-enaknya, ya mungkin tawaran, ayo kita pergi dari satu kota ke kota yang lain. Ya. Oh ya di sana ya. Tapi sebelum ke sana nanti kita pergi dulu ya ke kota C. Nanti dari kota C pindah dulu ya ke kota D. Dari kota D. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ini ibaratnya kalau naik kereta, banyak orang kepengen cepat sampai pakai kereta eksekutif. Eksekutif itu bukan hanya tempatnya nyaman, tetapi juga nggak banyak berhenti, nggak banyak stasiun dia berhenti. Tapi kalau kelas ekonomi, setiap stasiun dia berhenti. Karena kalau orang itu mau pergi dan ingin cepat sampai, mana yang dia pilih? Apakah dia pilih kereta ekonomi? Ya. Nanti di kereta ekonomi itu berhenti, nunggu lagi segala macam. Saudara ini kasih Tuhan, supaya hidup kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Artinya apa? Terus berjalan, mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Itu saja, sesimpel. Apa contohnya saudara kasih Tuhan? Kalau saudara dikecewakan, mengampuni. Itu simpel. Bukan mencari, wah saya itu diperlakukan tidak adil. Harusnya dia seperti ini. Itu namanya berhenti di setiap stasiun, memperlama perjalanan hidup kita. Padahal Tuhan menyiapkan kita kereta eksekutif. Ketika kita kekurangan, kita nggak pernah minta-minta, tapi kita berharap dan percaya kepada Tuhan dan terjadi berkat sehingga kita dicukupi, dimudahkan. Ketika kita sakit, kita nggak panik, kita nggak pikir dokter mana yang harus ini, kita nggak pikir khawatir apakah uang kita cukup untuk pergi ke dokter, atau mungkin kita berpikir bagaimana apakah ini akan terjadi selamanya. Kita percaya di dalam Tuhan ada mujizat, kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Kita percaya Tuhanlah yang kita andalkan. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, berjalan kepada Tuhan. Itu menguatkan dan teguhkan hati kita. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua kalau ditanya pasti mau perjalanannya berhasil dan mau beruntung. Semua kalau ditanya apakah hidup kita mau perjalanannya berhasil, apakah hidup kita mau beruntung? Pasti jawabannya amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Ini Taurat. Jangan lihat hanya dari kalimatnya saudara, tapi saudara bisa bayangkan keadaan Yosua. Yosua siapa? Yosua adalah orang yang bekerja. Ketika perang melawan orang Amalek, Yosua yang diperintahkan Musa untuk memimpin tentara Israel untuk melawan daripada orang Amalek. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang sibuk, orang yang bekerja, pertanyaannya apakah punya waktu untuk membaca dan merenungkan Taurat?
Padahal hukum Yahudi pada waktu itu, kalau mau membaca Taurat itu ada aturannya. Harus mempersiapkan diri. Dia harus membasuh tubuhnya, dia harus menjaga hatinya. Saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang sesibuk apapun kehidupan kita, maka firman itu tetap menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita yang mengatur waktu, kapan kita membaca firman Tuhan, kapan kita merenungkan firman Tuhan. Kalau dunia ini selalu berkata, saya nggak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya, bisa saja saudara berkata seperti itu. Tapi yang dicari oleh Tuhan adalah yang tidak lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang mau perjalanannya berhasil, yang mau hidupnya beruntung adalah orang yang menyiapkan hati, waktunya untuk membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Sesimpel itu saudara yang kasih Tuhan. Siap untuk diberkati Tuhan? Siap untuk perjalanannya berhasil? Semua bilang amin. Jangan menyimpang, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Ada pujian yang mengatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kehidupan kita dipilih oleh Tuhan untuk menghadapi segala persoalan kehidupan kita. Persoalan ada dalam hidup kita menjadi satu ujian bahwa kita memang kuat. Dan persoalan datang dalam hidup kita itu untuk mengangkat hidup kita untuk terbang lebih tinggi kepada Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan telah membuat kita mampu mengatasi banyak persoalan hidup. Amin. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan, buat masalahmu, buat persoalanmu, buat penyakitmu, inilah saatnya kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena firman Tuhan berkata, setiap tempat yang kau injak akan menjadi milikmu. Kehidupan, berkat, pemeliharaan Tuhan itu menjadi milik kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang. Engkaulah pembuat kemustahilan itu Tuhan, sehingga yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Amin. Kami percaya kuasa-Mu yang besar di setiap tantangan, masalah. Puji Dia. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang hari ini berdoa membutuhkan anugerah pertolongan-Mu. Sesungguhnya sudah ada dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka menguatkan hati dan meneguhkan hati mereka, maka mereka kehidupannya akan menjadi berhasil. Perjalanan mereka akan berhasil dan kehidupan mereka akan beruntung. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Yang susah dikuatkan di dalam nama Yesus. Bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Yang berkekurangan dicukupkan
dipelihara oleh Tuhan. Sehingga tidak meminta-minta, tidak kekurangan. Di dalam nama Yesus. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Saatnya bagi kami untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Setiap tantangan, masalah, penyakit, semua dapat diatasi oleh Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.